Assalamualaikum anak-anak, selamat pagi, selamat bertemu lagi dengan Ibu dalam pembelajaran Bahasa Indonesia. Bagaimana kabar kalian? Semoga tetap sehat selalu ya. Anak-anak, hari ini kita akan tetap membahas atau masih membahas tentang KD 3.3, yaitu menggali isi teks pidato yang didengar dan yang dibaca. 2 minggu berturut-turut kita sudah membahasnya ya. Sekarang bagian terakhir dalam pembahasan teks pidato. Siapkan alat tulisnya, catat hal-hal yang kalian anggap penting untuk bahan pembelajaran kalian, dan kita ucapkan bismillah terlebih dahulu. Semoga pembelajaran ini dapat kita pelajari dengan mudah. Nah, kita simak ya. Yang pertama, hari ini kita akan membahas tentang jenis-jenis pidato. Perhatikan ya, jenis pidato itu banyak. Ada yang berdasarkan isi dan berdasarkan banyak hal ya. Macamnya banyak. Yang akan kita pelajari itu adalah yang berdasarkan cara penyampaiannya. Kita lihat di sini ada 4 jenis pidato yang berdasarkan cara penyampaiannya. Kita pelajari bersama-sama ya, satu persatu. Yang pertama, yaitu jenis pidato impromptu. Apa itu pidato impromptu? Yaitu pidato yang disampaikan tanpa adanya persiapan dari orang yang akan berpidato. Jadi sifatnya dadakan. Tidak ada naskah, tidak ada kerangkanya, tiba-tiba seorang orator disuruh menyampaikan pidatonya. Jadi sifatnya spontanitas ya. Makanya disebut pidato impromptu, pidato dadakan atau spontanitas. Yang kedua, kita lihat yaitu pidato manuskrip. Yang bagaimana? Pidato manuskrip itu disebut juga pidato naskah. Maksudnya adalah seorang orator akan menyampaikan pidatonya dengan membuat kerangkanya terlebih dahulu, kemudian naskahnya. Nah, nanti dalam penyampaiannya seorang orator ini akan melihat ke naskah yang sudah dibuat, gitu ya. Yang ketiga, kita lihat di sini ada pidato memoriter. Nah, pidato memoriter ini sering juga disebut dengan pidato hafalan. Maksudnya, apa yang sudah dibuat dalam pidato manuskrip naskah ini dihafalkan oleh orator ini. Kemudian menyampaikan pidatonya tanpa melihat naskah karena sudah dihafalkan terlebih dahulu ya. Yang keempat yaitu pidato extemporer. Apa itu pidato extemporer? Adalah pidato yang hanya menyiapkan atau menuliskan garis besarnya saja. Biasanya pidato ini selalu dibawakan oleh seorang yang sudah mahir berpidato. Jadi dia tidak perlu lagi kerangka dan naskah. Dia hanya menuliskan atau membicarakan, menyiapkan garis besar yang akan disampaikan dalam pidatonya ini. Nah, itu ya jenis-jenis pidato berdasarkan cara penyampaiannya. Kemudian, kita lanjutkan pembahasannya, yaitu dengan mengidentifikasi informasi penting dalam teks pidato. Dalam sebuah pidato tentu ada informasi, tentu juga ada pesan di dalamnya. Makanya dalam menyusun pidato itu harus menentukan topik atau gagasan pokok. Seperti yang kemarin sudah ditugaskan, kalian sudah ditugaskan yaitu dengan gagasan pokok yang akan dibahas tentang gotong royong ya. Kemudian temanya bebas kalian, gotong royong itu ada gotong royong di lingkungan masyarakat, di lingkungan keluarga ya, dan lain-lain. Kemudian ada tujuannya. Dalam tema misalkan gotong royong di lingkungan rumah, apa tujuannya dari gotong royong itu? Sampaikan dalam isi pidato. Kemudian tentu setelah tujuan pasti ada pesannya. Jadi gagasan pokok ini masalah dasar yang
akan menjadi ide sebuah tulisan atau cerita di dalam teks pidato. Kemudian, pesan di sini ada pesan. Pesan dalam teks pidato ini sebagai seorang pendengar kita, orator akan menyampaikan pidato, tentu ada pesannya. Kita sebagai pendengar makanya harus fokus terhadap isi pidato itu, supaya kita tahu pesan yang disampaikan dalam pidato itu. Kemudian dengarkan pidato yang disampaikannya dengan baik. Catat hal-hal penting dalam isi pidato itu. Kemudian tuliskan simpulan dalam pidato ini. Maka kalau ini sudah bisa kita laksanakan, kita bisa menyimak informasi yang didapat dan pesan yang didapat dalam sebuah teks pidato. Kita lanjutkan kembali. Nah, pesan dalam pidato. Pidato kan merupakan salah satu komunikasi lisan yang bertujuan menyampaikan pesan dan kepada pendengar ya. Kita review sedikit. Kemudian audien ini sebagai pendengar nanti menyimpulkan isi pesan yang terkandung di dalam pidato yang sedang disampaikan itu, supaya dapat kita terima. Oh iya, pidatonya tuh begini. Nah, pesan yang disampaikan dalam pidato itu yang secara langsung bisa sebuah ajakan isinya itu atau himbauan. Nah, kalau yang secara tidak langsung dalam bentuk pernyataan yang tersirat, maksud tidak tersirat itu tidak tertulis di situ. Jadi hanya tidak ada himbauan dan ajakannya. Tapi kalau kita gali lagi ada, cuma tidak secara tertulis di situ ya. Kemudian, nah hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menyimpulkan sebuah pidato. Nah, yang tadi itu ya, sebagai kita seorang audien, jadi pesannya itu harus mencakup isi pidato yang disampaikan tadi. Kemudian pesannya itu berupa penafsiran pendengar kita sebagai pendengar, hal-hal yang disampaikan pada pidato yang disampaikan oleh orator tadi ya. Nah, jadi pesannya bisa kita pahami. Oh iya, pesan dalam pidato itu ternyata begini tuh ya. Kemudian Ibu akan memberikan contoh teks sebuah pidato. Untuk lebih bisa memahami atau isi pesannya tersampaikan kepada orator, kepada audien, kita sebagai orator dalam penyampaian intonasi juga perlu diperhatikan agar mudah dipahami oleh audien. Kita lihat ya, ini adalah contoh teks dalam pidato. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang Ibu cintai, pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anak, kalian merupakan generasi penerus bangsa. Pada pundak kalianlah Indonesia berharap untuk melanjutkan pembangunan. Salah satu faktor keberhasilan pembangunan adalah adanya jiwa kepemimpinan pada setiap diri kalian. Oleh karena itu, seharusnya lah kalian memupuk jiwa kepemimpinan itu sejak dini. Pemimpin pada dasarnya merupakan seorang yang mempunyai peranan untuk mempengaruhi orang lain di dalam kerjanya. Siapakah yang pantas menjadi seorang pemimpin? Ya, semua orang dapat menjadi pemimpin, termasuk kalian. Kalian dapat menjadi pemimpin jika kalian disiplin, saling kerjasama dan bertoleransi, tanggung jawab, supel, bijaksana, dan konsisten. Mulailah periksa diri, tinggalkan segala perbuatan yang membawa kalian pada kehidupan masa depan yang suram. Mari mulai perbaiki diri untuk menuju masa depan yang cemerlang.
Demikian yang dapat Ibu sampaikan. Atas perhatiannya, Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu cara penyampaiannya, intonasinya agar mudah diterima oleh auden. Kita lihat, ini teks ini apakah sudah memuat unsur-unsur dalam berpidato? Yuk kita lihat nih. Ada salam pembuka, Assalamualaikum. Nah, yang pertama. Yang kedua, apa itu? Ya, kalimat pembuka ini. Anak-anakku yang Ibu cintai. Ini kalimat pembuka. Kemudian ini isi. Nah, ini isi. Sampai di sini ini isi. Di dalam isi ini ada makna himbauan atau ajakan. Dan di sini ini di isi ini kalian bisa menggali informasi dari sebuah teks pidato dan juga pesan dalam teks pidato. Kita lihat informasinya. Nah, kita lihat di sini mana yang bisa dijadikan informasi. Nah, ini dia. Salah satu faktor keberhasilan pembangunan adalah adanya jiwa kepemimpinan. Itu merupakan informasi. Dan di sini juga ada. Nah, jiwa kepemimpinan ini harus dipupuk secara dini. Itu ya. Kita lihat yang sekarang. Nah, pemimpin pada dasarnya merupakan seorang yang punya peranan untuk mempengaruhi orang lain di dalam kerjanya. Nah, ini adalah informasi-informasi ya. Terus di sini kita lihat yang pemimpin itu yang bagaimana ini lihat. Nah, seorang pemimpin harus apa? Disiplin, saling bekerja sama. Nah, ini juga informasi. Kemudian kan sebuah imbauan. Nah, sini mulai ajakan. Yuk mulailah periksa diri. Nah, berarti kalau ajakan pesan yang akan disampaikannya. Ini tinggalkan segala perbuatan. Nah, ini merupakan ajakan. Atau bisa nanti di sini disampaikan sebagai pesan. Di dalam yang ini juga, nah paragraf yang ini juga ada sebuah ajakan tadi. Nah, seharusnya, ini memupuk jiwa kepemimpinan sejak dini. Nah, ini merupakan pesan juga bisa sebagai informasi, bisa sebagai pesan. Nah, itu dia ya, anak-anak. Di sini ada informasi dan ada pesannya. Ini semua dari isi. Kemudian demikian yang dapat Nah, ini merupakan apa? Kalimat penutup. Dan terakhir di sini salam penutup. Jadi teks pidato ini sudah memenuhi syarat, ada unsur-unsur pidatonya. Nah, mudah-mudahan bisa kalian pahami materi pembelajaran hari ini dan nanti kalian akan mendapatkan tugas. Ya, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum. Salam sehat selalu untuk kalian. Terima kasih.